kasih kepada 1. Bapak Yuli Triana Kepala Sekolah SMKN 1 Sukanagara. 2. Bapak Kuncorodan. 3. Para guru SMKN 1 Sukanagara yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Permasalahan-permasalahan lain di masyarakat termasuk di dunia pendidikan yang memang masuk di keamanan sekolah itu sendiri, bagaimana sistemnya termasuk atas nama sekolah jawab kita bersama. Nah, di situ saya sudah sangat berterima kasih dari kepolisian untuk adil, terutama di waktu-waktu spesial. Waktu spesial itu misalnya kelulusan. Nah, di situ yang memang menjadi titik poin yang memang dibutuhkan koordinasi yang kuat antara lembaga sekolah dengan keamanan dalam hal ini adalah kepolisian. Nah, ya, sehingga wilayah yang kita lakukan oleh sekolah sampai di titik mana, dan wilayah dari kepolisian sampai di titik mana untuk mencapai stabilitas keamanan yang Bapak Bingsa dan bahkan tinggal nanti kita menyelaraskan tuh di titik mana. Kalau sekolah juga kadang-kadang ada yang bilang, oh ini kewenangannya kalau misalkan amit-amit ada yang narkoba, oh ini wilayahnya bukan sekolah nih, karena sudah ada wilayah kepolisian yang mestinya menyentuh sampai ke level ke dalam. Sekolah tidak berani terlalu keluar gitu, atau justru sebaliknya, polisi juga kadang-kadang wah ini coba di internal seperti apa. Nah, wilayah-wilayah itu yang kayaknya kita belum punya guidance lah. yang pertama paling kunci adalah untuk bagaimana tentunya bahwa proses keamanan itu paling penting dengan adanya rasa nyaman, kemudian salah satu di antaranya adalah ibu. Kalau saya pribadi sih menginginkan anak itu dilatih mental oleh para polisi atau dari Babinsa sendiri gitu ya, karena kita tuh anak-anak tuh mentalnya tuh jadi beraninya di belakang aja gitu. Jadi kurang begitu apa ya, kurang strong gitu Pak. Kalau konvoy di depan dia Pak. Gitu. Jadi pengennya ada ya pelatihan gitulah Pak, setidaknya ya melatih mental mereka lah secara fisik gitu ya Pak. Itu biar mereka lebih kuat menghadapi dunia. Baik, terima kasih ya. Kita coba jawab satu persatu, kita sharing satu persatu. Yang pertama tadi kan sudah karena belum berjalan salah satu contoh kegiatan usaha berlangsung pastinya itu sudah pertama bagus. Misalnya kegiatan satu bulan apa dalam rangka juga untuk jati diri siswa itu sendiri ya, untuk menumbuhkan kepercayaan diri termasuk kegiatan sudah ada ya. Makanya apakah ini berjalan atau tidak kita belum tahu. Kalau berjalan batang program saya rasa itu kalau Pak yang tadi mana? Agenda yang sudah dijadwalkan pihak sekolah. Nanti kalau pihak sekolah sudah menjadwalkan
sesuai dengan kurikulum yang ada dan itu yang bersedia mengikuti Oh, ekskul. iya. Hanya berapa persennya dari mereka itu mengikuti ekskul. Tapi kalau di sini kalau misalkan bapak pun bersedia gitu, seperti yang tadi Bu Dewi bilang, nah mungkin kami akan memprogramkan dan itu di kurikulum itu maksudnya ke P5 kalau di kita sekarang di kurikulum Merdeka gitu kan. Nah P5 kan ada yang namanya tema bangunlah jiwa dan raganya, dan mungkin di situ TNI atau polisi bisa masuk di situ. Dan kalau di antara kita mungkin sudah ada kesepakatan ini di bulan ini misalkan setiap bulan berapa kali ke sini jadwalnya, atau misalkan tiap bulan awal bulan kah atau mau tiap minggu kah, sama enggak gitu kan. Nah kita sepakati bersama bahwa itu pun bisa masuk ke kurikulum gitu kan, bahkan bukan ekskul gitu. Itu kalau P5 itu semuanya terjadi. Jadi semua siswa itu ya wajib masuk di situ. Kalau ekskul mungkin hanya orang-orang tertentu yang emang sudah mentalnya sudah terbangun juga gitu kalau di ekskul gitu. Kalau kami pengennya ya semua juga terdidik diwajibkan di situ dari disiplinnya, mentalnya. Nah, jadi mungkin bisa masuk dari kurikulum itu lewat P5 profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak bersedia gitu, kami mau mengajukan kalau Bapak tiap awal bulan dimohon ke SMK ya dari jam segini sampai jam segini misalkan. Kalau kita sepakat, ya terjadwal. tapi kalau memang seperti itu ya insya Allah kami nanti kita jadwalkan ya. Saya pikirnya seperti itu, posko dari sekolah ke sekolah bersama dari Koramil ya, TNI bersatu dalam rangka itu tadi itu memang selesai sehingga kita masuk ke ranah pendidikan ini sesuai dengan program. Kalau kita menjadwalkan dengan agenda yang sudah dijadwalkan ya seperti itu. Tapi kalau yang semua sudah dijadwalkan sesuai dengan kurikulum yang ada dan Yang bersedia mengikuti ekskul, hanya berapa persennya dari mereka itu mengikuti ekskul. Tapi kalau di sini kalau misalkan bapak pun bersedia gitu, seperti yang tadi Bu Dewi bilang, nah mungkin kami akan memprogramkan dan itu di kurikulum itu maksudnya ke P5 kalau di kita sekarang di kurikulum Merdeka gitu kan. Nah P5 kan ada yang namanya tema bangunlah jiwa dan raganya, dan mungkin di situ TNI atau polisi bisa masuk di situ. Dan kalau di antara kita mungkin sudah ada kesepakatan ini di bulan ini misalkan setiap bulan berapa kali ke sini jadwalnya, atau misalkan tiap bulan awal bulan kah atau mau tiap minggu kah, sama enggak gitu kan. Nah kita sepakati bersama bahwa itu pun bisa masuk ke kurikulum gitu kan, bahkan bukan ekskul gitu. Itu kalau P5 itu semuanya terjadi. Jadi semua siswa itu ya wajib masuk di situ. Kalau ekskul mungkin hanya orang-orang tertentu yang emang sudah mentalnya sudah terbangun juga gitu kalau di ekskul gitu. Kalau kami pengennya ya semua juga terdidik diwajibkan di situ dari disiplinnya, mentalnya. Nah, mungkin bisa masuk dari kurikulum itu lewat P5 profil pelajar Pancasila. Kalau Bapak bersedia gitu, kami mau mengajukan kalau Bapak tiap awal bulan dimohon ke SMK ya dari jam segini sampai jam segini misalkan. Kalau kita sepakat, ya terjadwal. kami menginginkan seperti itu ya itu tadi makanya jangan sampai nanti tapi kalau memang itu sudah bisa dijadwalkan insya Allah kami bisa. Justru kami berharap seperti itu. Kami menunggu juga sebenarnya karena kami tidak tahu bagaimana harus mengambil tindakan, bagaimana harus dijadwalkan. Jangan sampai nanti kita menjadwalkan hari ini ternyata dari mereka termasuk siswa atau tapi kalau memang seperti itu ya insya Allah kami nanti kita jadwalkan. Saya pikirnya seperti itu, posko dari sekolah ke sekolah bersama dari Koramil dan TNI bersatu dalam rangka itu tadi memang
saran dari ibu, jadi sama Mirna, mas selama ini kami setiap ada undangan kegiatan kami ada kegiatan yang lain kita dari kita juga tidak yang pertama itu kalau kayak bapak dan jangan sampai ketemu kegiatan sama kegiatan kami. Pada dasarnya dari sekolah ngadain kegiatan musik kami, insya Allah kami bagusnya Mas ataupun yang bikin baguskan. Kalau dari semua yang bikin tidak akan berbenturan sama kita. Kalau hari Sabtu ataupun hari Senin, mohon maaf ya, Bapak. Hari Senin kita pasti adakan upacara bendera. Itu pasti. Selama ini kami lihat sebuah bendera boleh Bapak panggil. Bapak Mas, mohon maaf, ajarin adik-adik kami, anak-anak kami. Kita datang Pak. Ini bukan kita sok kita, tapi kita belajar. Ini Pak. Karena bagaimanapun tidak bisa ditutupi sekarang itu sasaran untuk hal-hal yang tanda kutip obat-obatan itu kan anak-anak sekolah. Langkah-langkah yang harus kita lakukan selaku warga sekolah tentunya mungkin koordinasi, tapi kami itu seperti apa? Jadi serba mentok. Koordinasi dengan TNI Polri, kita pun sayang kepada anak. Sampingnya itu ke anak, bukan kalau misalkan ringan-ringan saja itu langkah-langkahnya itu dalam rangka mendisiplinkan itu tentunya kita harus menggunakan aturan. Terciptanya kedisiplinan itu karena adanya penegakan aturan. Kemudian kita juga harus konsekuen dalam rangka menegakkan aturan. Jadi jangan canggung. Aturan kita laksanakan. Contoh di sini ada aturan intra sekolah, mungkin siswa anak, pelanggaran siswa memang aturan-aturan yang bahkan sampai pelanggaran ringan sampai pelanggaran yang berat. Tentunya itu hal-hal yang kami mempengaruhi penilaian siswa. Sebenarnya biaran juga, ya itu bukan namanya kasihan juga. Dari satu sisi memang kita kasihan. Kalau terjadi tawuran contohnya, kalau itu sudah memakan korban, lain halnya, ya, lain halnya. Tapi kalau masih pihak sekolah, kalau pihak kami dan TNI Polri bersama-sama kita jangan memandang sebelah mata bahwa terjadi permasalahan itu anak selalu disalahkan. Makanya ini juga di kalangan kita ini sekarang mungkin banyak lah viral ya, guru kelakuan ini tes kan gitu kan, banyak kan, akhirnya keraguan-raguan ini mau nikah takutnya nanti, nah ini mungkin masalahnya itu kan, itu padahal narkoba tapi mau ditindak mau jadi protes katanya, akhirnya kan lain lagi itu ya seorang pendidik, bapak-bapak sekalian, bapak ibu guru ya, jangan ragu-ragu. Kalau memang itu ada kesalahan terhadap anak, berdasarkan aturan yang ada di intra sekolah ini, tegakkan saja. Yang penting ya. Jadi sekali lagi jangan ragu-ragu. Dalam rangka pendisiplinan anak didik ini, sejauh itu sesuai
mau dikembalikan ke orang tua ya mohon sampai ke Pak KS mengeluarkan diskresi kita masih tetap bingung juga. Memang ini serba hal yang dilematis ya, karena kita kata kuncinya sudah yang 40 tahun itu silahkan. Gimana Pak KS sudah tambah? Baik Pak dan Pak Tio dan Pak Sugeng ini kan sama-sama Wong Johuk itu memang dilematis ya, udah diurus disalahkan orang tua, diurus disalahkan. Contoh kemarin ya, anak itu sampai saya kasih diskresi karena harusnya tes kelas 10 sudah dikeluarin karena guru-guru sangat sayang barangkali bisa berubah. Saya kasih diskresi yaitu boleh masuk lagi tinggal 3 bulan dengan ketentuan khusus tiap hari harus absen untuk bisa sekolah. Yang 2 berhasil, yang 1 gagal. Jadi masyarakat itu masih ada zaman sekarang yang membela anaknya, ponakannya ada. Padahal kurang bagaimana kita sudah singkirkan mereka sejak kelas 10 sudah naik. Nah itu artinya memang akhirnya di sekolah ini kita perlu begini dan kita kasih diskresi. Kalau memang tidak ya kita sudah lepas. Sampai memang saya sih sampaikan ke teman-teman ini kalau memproses anak jangan langsung, tapi dikasih tanjakan terus.